Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Rifki Riyandi. Saya dari Universitas Islam Fatimah Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Oke, kali ini saya akan memaparkan tugas UAS dengan mata kuliah Profesi Kependidikan yang disusun oleh saya sendiri, Rifki Riyandi, dengan nomor NPM-nya 41182191170240, dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Fatur Rahman, MPD. Baik, kita mulai saja tugas UAS ini yang berjudul Multiperan Guru Penjas. Oke, pengertian guru. Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi pengertian dari guru itu, guru tidak hanya mendidik, tapi guru itu mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oke, selanjutnya adalah multiperan guru. Apa sih multiperan guru itu? Multiperan guru itu memainkan multiperan dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan tugas yang amat bervariasi. Berperan sebagai manajer, pemandu, organisator, koordinator, kombinator, fasilitator, dan motivator dalam proses pembelajaran. Itu menurut Umar Tirta Harja 1904.2262. Jadi multiperan guru itu bermacam-macam. Jadi guru memainkan multiperannya dalam proses pembelajaran yang divariasikan. Contohnya itu bisa sebagai manajer, pemandu, organisator, koordinator, komunikator, fasilitator, dan motivator proses. Itu menurut Umar Triharja. Oke. Selanjutnya adalah multiperan guru penjas. Oke, dalam multiperan guru penjas itu yang umumnya ada 4. Yang pertama mendidik, yang kedua mengajar, yang ketiga itu membimbing, yang keempatnya adalah melatih. Nah, dalam konteks ini nanti saya akan menerangkan lebih dalam tentang multiperan guru penjas sebagai pelatih. Tapi perlu kalian tahu juga apa sih multiperan guru secara umum sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing. Nah, nanti lebih khususnya nanti saya akan bahas di PowerPoint yang ini sebagai multiperan guru penjas sebagai pelatih. Oke, kita selanjutnya. Oke, 1. Guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik memiliki tugas mengembangkan kepribadian dan membina peserta didik sehingga memiliki anak yang berbudi pekerti luhur, di mana pendidik harus siap menjadi panutan peserta didiknya. Nah, dalam konteks guru sebagai pendidik ini, guru itu lebih dituntut untuk anak itu agar memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki sifat yang baik, merubah sifatnya yang tadi tidak baik menjadi baik. Nah, dan harus terceminnya di mana? Di dalam diri gurunya sendiri, karena guru sebagai pendidik itu akan menjadi panutan peserta didiknya. Oke, selanjutnya adalah guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar yaitu memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa, memberikan pedoman, merancang, ikut serta melaksanakan serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, kalau yang tadi guru sebagai pendidik itu lebih memperbaiki sifatnya dari anak didiknya. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya kurang bagus menjadi bagus. Nah, kalau guru sebagai pengajar itu lebih ke pengetahuannya, yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya dia belum tahu menjadi tahu. Nah, itu guru sebagai pengajar itu memberikan ilmu pengetahuan kepada siswanya, memberikan pedoman, merancang, ikut serta melaksanakan dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi dari mulai memberikan ilmu, memberikan pedoman, terus merancang tentang pengajarannya, terus ikut serta juga dalam melaksanakannya, serta setelah itu ikut mengevaluasi hasil pembelajarannya, di mana yang kurang di situ berarti kedepannya harus lebih diperkuat.
Oke, selanjutnya adalah guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing istilah lainnya ya ini mengarahkan peserta didik berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Nah, guru ini sebagai pembimbing di sini lebih mengarahkan peserta didiknya untuk berdasarkan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh guru tersebut. Merencanakan tujuan mengidentifikasi kompetisi yang hendak dicapai. Memastikan peserta didik mengikuti pelajaran dengan baik dan guru melaksanakan penilaian. Nah, kalau di sini sebagai pembimbing itu guru itu mengarahkan, setelah mengarahkan dia merencanakan apa sih tujuannya itu sebagai pembimbing, lalu diidentifikasi kompetisi yang akan dicapai oleh peserta didik, dan setelah itu baru mengevaluasi pada peserta didik dan melakukan penilaian. Oke, selanjutnya adalah ini akan kita bahas lebih dalam, yaitu guru penjas sebagai pelatih. Multiperan guru penjas sebagai pelatih. Guru sebagai pelatih ya ini menuntut guru sebagai pelatih memerlukan keterampilan, karena tanpa latihan bagaimana bisa tercapai kompetisi dasar dan tidak mampu menguasai keterampilan yang dikembangkan sesuai materi standar. Salah satu terampil dalam menyiapkan bahan pelajaran, terampil menyusun satuan pelajaran, terampil menyampaikan ilmu pada murid. Oke. Jadi di sini guru sebagai pelatih itu guru penjas dituntut untuk sebagai menjadi pelatih. Nah, karena kita sebagai pelatih jadi memerlukan keterampilan yang spesifik. Karena tanpa adanya keterampilan tidak akan menjadi seorang pelatih, karena seorang pelatih itu harus selalu dilatih bagaimana bisa tercapai kompetisi dasar dan tidak akan mampu menguasai keterampilan kalau tidak selalu diasah. Nah, salah satu terampil guru penjas sebagai pelatih itu menyiapkan bahan pelajarannya, menyusun satuan pelajaran, terampil menyampaikan ilmu pada murid. Disitulah peran guru penjas sebagai pelatih. Oke, dengan adanya peran guru sebagai pelatih, saya akan membahas lebih jauh lagi mengenai peran guru sebagai pelatih. Oke, kepelatihan. Kepelatihan lebih memperhatikan perkembangan kemampuan jangka panjang daripada penyelesaian secara cepat atau pemahaman temporer. Kita mendefinisikan pelatih sebagai orang-orang yang memberikan inspirasi, tuntunan, latihan, serta peragaan, dan mereka yang meningkatkan kemampuan pihak lain melalui motivasi dan dukungan. Itu menurut Logensker dan Pinkel 1997. Jadi kepelatihan itu harus lebih memperhatikan perkembangan kemampuan jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Tapi seorang pelatih itu harus bisa membuat program dari mulai jangka panjang, menengah, hingga jangka pendek. Tapi lebih dituntut untuk multiperan guru penjas sebagai kepelatihan itu mengembangkan kemampuan dalam jangka panjang yang tentunya berstruktur dari mulai A sampai Z misalnya gitu, serta memberikan inspirasi, memberikan tuntunan, memberikan motivasi, latihan, dan kita sebagai pelatih juga harus bisa memperagakan dan meningkatkan kemampuan peserta didiknya melalui motivasi ataupun dukungan. Oke, tujuan guru sebagai pelatih itu yang pertama, menemukan kekuatan dari dalam diri dan hasrat agar menumbuhkan kepantasan diri dan identitas diri. Nah, jadi tujuan guru sebagai pelatih itu harus menemukan suatu kekuatan yang terpendam dalam dirinya, serta yang menjadi identitas diri yang berbeda dengan guru yang memiliki pelatih atau memiliki identitas pelatih dengan yang lainnya. Yang kedua adalah punya suara dalam pembelajaran mereka dan berorganisasi secara kolektif dengan guru untuk menciptakan maksud dan tujuannya. Yang ketiga adalah terlibat dengan penuh gairah dalam pembicaraan untuk meningkatkan daya ingat, motivasi yang utuh dalam pembelajaran. Yang keempat adalah menggunakan bakat terpendam mereka untuk membawa usaha mereka kepada tingkat pencapaian beasiswa tertinggi. Oke, metode kepelatihan. Metode kepelatihan dirancang untuk menciptakan lingkungan yang bersifat partisipatif
bagi para siswa. Siswa ditantang untuk menggali bahan pelajaran lebih dalam karena mereka diminta untuk menggunakan informasi tersebut secara publik dan mempresentasikan hasil kerja mereka kepada rekan-rekannya dibandingkan sekadar menghafal informasi untuk menghadapi ujian. Oke, jadi dalam metode ini siswa itu dituntut untuk mengetahui lebih dalam tentang salah satu, misalnya kalau dalam buku salah satu cabang olahraga yang akan dianutnya, misalkan dalam ini konteksnya renang, berarti dia harus benar-benar memahami apa sih itu renang, gimana sih metode yang dilakukan dalam latihan renang. Nah, itu perbedaan antara peran guru sebagai guru di sekolah dan peran guru sebagai pelatih. Dia harus lebih rinci, harus lebih bisa menjelaskan secara spesifik tentang salah satu cabang olahraga. Oke, jadi dari kesimpulan semua yang telah saya paparkan, proses pendidikan dan pembelajaran itu memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Karena tanpa latihan tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar dan tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar. Sebagai pelatih, guru memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi peserta didik untuk mengembangkan cara-cara pembelajaran sendiri sebagai latihan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oke, sekian presentasi dari saya tentang multi peran guru penjas khususnya sebagai pelatih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.